Dengan gambus dan kecapi, mari kita puji Tuhan. Bersoraklah, bernyanyilah, bersuka di hadapannya. Serukanlah nama Tuhan yang memberi kemenangan. Kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Dengan gambus dan kecapi, mari kita puji Tuhan. Bersoraklah, bernyanyilah, bersuka di hadapannya. Serukanlah nama Tuhan yang memberi kemenangan. Kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Terdengar suara Tuhan dari Sion, terdengar suara sorak kegirangan beribu umat yang telah dimenangkan. Dari umat yang telah dimenangkan. Dengan gambus dan kecapi, mari kita puji Tuhan. Bersoraklah, bernyanyilah, bersuka di hadapannya. Serukanlah nama Tuhan yang memberi kemenangan. Kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Terdengar suara Tuhan dari Sion, terdengar suara sorak kegirangan dari umat yang telah dimenangkan. Dari umat yang telah dimenangkan. Kita bersatu dalam doa. Kami memuji kebesaran-Mu ya Allah kami yang hidup. Terima kasih buat anugerah pertolongan dan kasih setia Tuhan yang begitu sempurna di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur buat malam hari ini Tuhan mengizinkan kami untuk datang beribadah di hadapan Tuhan. Kami mau memuji Tuhan, kami mau menyembah Tuhan. Bahkan kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami mohon Tuhan biarlah Engkau Allah yang menyertai kami, memampukan kami untuk kami bisa menjadikan firman-Mu sebagai bagian di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhir ibadah kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sungguh luar biasa kami menyapa Bapak Ibu yang kami kasihi. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Luar biasa kami melihat dari sini dan kami merasa Bapak Ibu saat ini diberkati Tuhan
dilawat Tuhan luar biasa di rumah masing-masing. Bapak Ibu, kita akan terus memuji Tuhan pada malam hari ini. Kita akan bersorak-sorai bagi Dia, hati kita, pikiran kita, seluruh hidup kita untuk Tuhan. Tema yang kami usung pada malam hari ini, berjagalah menantikan kedatangan Tuhan. Pujian ini berkata, bila bunyi sangkakala, namaku pasti ada. Artinya, pastikan Bapak Ibu, tak kala Tuhan datang kali kedua, engkau telah berjaga-jaga dan namamu ada di situ. Bila bunyi sangkakala, Bila bunyi sangkakala, bila bunyi sangkakala, bila bunyi sangkakala, bila bunyi sangkakala ku ada. Bila bunyi sangkakala, bila bunyi sangkakala, bila bunyi sangkakala, bila bunyi sangkakala ku ada. Bila zaman ini tiba pada hari kiamat, bila sangkakala Allah terdengar, bila orang yang telah lama berkeliling tatanya, bila namaku dipanggil ku ada. Bila bunyi sangkakala, bila bunyi sangkakala, bila bunyi sangkakala, bila bunyi sangkakala ku bila bunyi ada. sangkakala, Bila bunyi sangkakala, bila bunyi sangkakala, bila bunyi sangkakala, bila bunyi sangkakala ku ada. pujian pertama yang sangat luar biasa. Saya pastikan nama saya dan saudara dalam Kristus Yesus akan dicatat dalam buku kehidupan. Kita akan terus memuji Tuhan pada malam hari ini. Pujian yang satu ini berkata, dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Mari Bapak Ibu bernyanyi bersama dengan kami di tempat ini. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua Amin. umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembahnya. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi panjinya. Siap maju janganlah lengah, Yesus Panglima kita. Gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaan Tuhan. Api kemuliaannya tercurah dari surga, memenuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembahnya. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi panjinya. Bersiap maju janganlah lengah, Yesus Panglima kita. Gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja, segala raja.
pujian yang sangat luar biasa. Sungguh setiap kita pasti terberkati oleh puji-pujian yang telah kita naikkan pada malam hari ini. Nama Tuhan dimuliakan. Bapak Ibu Saudara, kita dalam posisi terbaik kita, posisi terbaik saat ini. Kita tenangkan hati kita tenangkan pikiran kita berpusatkan kepada Tuhan. Pada malam hari ini kita akan menyembah Dia, firman yang hidup akan ditaburkan. Kita angkat pujian ini. Yesus kami puja, kami sembah Engkau sebagai Raja. Yesus, amin. Kami puja, kami sembah Engkau karena Engkau Raja. Kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami. Kami tinggikan dan kami puji. Ditinggikan dan dipuji. Kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji nuri tatamu. Sembah dan puji. Sembah dan puji nuri tatamu. Sembah dan puji nuri tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Bapak Ibu, kita angkat pujian ini sekali lagi dari awal. Yesus kami puja. Yesus kami puja, Kami sembah sebagai Raja. kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji. Sembah dan puji nuri tatamu. Sembah dan puji. Sembah dan puji nuri tatamu. Sembah dan puji nuri tatamu. Yesus Tuhan. Sekali lagi kita katakan sembah dan puji. Sembah dan puji nuri tatamu. Sembah dan puji nuri tatamu. Sembah dan puji nuri tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, pada malam hari ini kita siapkan hati kita. Kita akan dilawat oleh kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Febriaman Lalaji Duharepa. Kita siapkan hati kita, karena kita tahu bahwa seperti firman Tuhan berkata, tanpa Tuhan sungguh kita sesat. Tanpa Tuhan kita tak bisa berbuat apa-apa. Tanpa Tuhan kita lemah. Kita butuh firman yang hidup untuk menguatkan kita. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku
firman-Mu yang berkuasa. Firman-Mu yang kuasa. Amin. Untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Kita berdoa. Bapa pencipta langit dan bumi beserta dengan isinya, malam hari ini kami sangat bersyukur kepadamu. Ada waktu bagi kami untuk kami mendengarkan suara-Mu, suara kebenaran yang berasal dari hati-Mu ya Tuhan. Oleh sebab itu kami memohon kepadamu dalam nama Yesus, berilah pertolongan kepada kami untuk memahami kehendak-Mu pada malam hari ini, supaya setiap orang yang mendengarkan suara-Mu pada malam hari ini sungguh diberkati oleh Tuhan. Baik jemaat-Mu yang ada di ruangan ini dan juga jemaat Tuhan yang ada di rumah. Hamba memohon belas kasihan Tuhan, bukalah hati kami akan suara kebenaran pada malam hari ini ya Tuhan. Segala kuasa siasat si iblis yang membutakan mata rohani kami tolak dalam nama Yesus. Hamba-Mu Engkau utus lagi ya Tuhan untuk menyampaikan isi hati-Mu. Engkau rapi hamba-Mu menyampaikannya dengan benar sesuai dengan prinsip-prinsip hermeneutika. Terima kasih Bapa di surga. Segala kuasa kegelapan yang ingin mengganggu kami sehati sepikir menolaknya dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga, biarlah Engkau semakin dimuliakan. Kami yang membaca, merenungkan firman-Mu direndahkan oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Shalom. Jemaat Tuhan yang ada di sini, shalom. Yang ada di rumah, shalom. Puji syukur kepada Tuhan. Hari ini, malam minggu ini kita diberikan lagi kesempatan oleh Tuhan untuk membaca sabdanya, merenungkannya, dan kita berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan kemampuan kepada kita untuk melakukannya. Saudara-saudara sekalian, sungguh jelas kitab suci kita berkata bahwa yang berbahagia itu bukan yang hanya membaca, bukan juga hanya yang merenungkan, tapi dia yang melakukan firman Tuhan di tiap-tiap hari di sepanjang hidupnya. Saudara-saudara sekalian, puji syukur kepada Tuhan, saya diberikan tema oleh penanggung jawab acara ini, Bapak Pendeta Rustam Siagian, yaitu dengan tema berjaga menantikan kedatangan Tuhan. Saya mengajak jemaat Tuhan yang ada di sini dan juga yang ada di rumah untuk membaca Matius pasal 25 ayat 1 sampai dengan 13. Matius pasal 25 ayat 1 sampai dengan 13. Kalau sudah mendapatkannya, saya akan membaca dari sini. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan akan menyimak di kitab suci masing-masing. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya,
lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu sesungguhnya, aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, tema yang diberikan kepada saya pada malam hari ini, berjaga menantikan kedatangan Tuhan. Dan saya memilih teks dari Matius pasal 25 ayat 1 sampai dengan 13. Saudara sekalian, kalau kita menyimak baik-baik teks ini, Matius menuliskannya dalam konteks pembicaraan sekitar akhir zaman atau kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Saudara-saudara, dan kalau kita meneliti baik-baik, hanya Matiuslah yang menuliskan perumpamaan ini. Injil sinoptik yang lain tidak menuliskannya. Memang Lukas menuliskan, tetapi hanya satu ayat atau bagian dari perikop ini. Tidak melaporkan secara keseluruhan. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Matius dengan sengaja menempatkan perumpamaan ini setelah percakapan Yesus tentang akhir zaman. Saudara, para ahli teologi memberikan sebuah simpulan bahwa Yesus sedang memberikan penekanan pada perumpamaan ini, yaitu adanya pemisahan antara mereka yang dipilih, antara mereka yang terus setia berjaga-jaga sampai dengan akhir zaman. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada satu keunikan yang dituliskan oleh Matius dalam perumpamaan ini. Dimulai di ayat 1, Matius menuliskan, pada waktu itu hal kerajaan surga. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kita memang tidak bisa tahu atau menafsirkan apakah kerajaan surga atau kerajaan Allahkah yang disebutkan oleh Yesus pada waktu itu. Tetapi marilah kita bijaksana mengikuti apa yang dituliskan oleh Matius, bahwa yang disampaikan oleh Yesus adalah kerajaan surga. Mengapa Yesus mengatakan kerajaan surga? Dan mengapakah Matius menegaskan istilah itu dalam tulisan ini? Saudara-saudara sekalian, ini berkaitan dan berhubungan sekali dengan penerima dari surat ini. Surat ini dituliskan oleh Matius dan dituliskan dan tahu diarahkan kepada orang-orang Yahudi yang memiliki pemahaman teologi perjanjian lama yang begitu sangat ketat. Saudara ingat bahwa orang Yahudi, mereka tidak boleh menyebutkan nama Tuhan Allah dengan sembarangan. Sehingga Matius begitu bijaksana dan menuliskannya bukan kerajaan Allah, tapi dia memakai kerajaan surga. Kedua istilah ini, saudara-saudara sekalian, adalah dua istilah yang sama, bukan berbeda. Baik Matius maupun Lukas menuliskan memang istilah yang berbeda, namun memiliki makna atau tujuan yang sama. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita kembali ke teks. Matius pasal 25 ayat 1 sampai 13 merupakan sebuah perumpamaan 10 gadis. Sekali lagi menekankan tentang kedatangan Yesus yang kedua kali. Saudara tahu di antara kita tidak seorang pun yang tahu kapan dia datang. Suatu ketika, dan ini dituliskan oleh Markus, para murid bertanya kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kapankah engkau datang? Kapankah saatnya itu? Apa kata Yesus kepada mereka?
Tidak ada seorang pun yang tahu. Para malaikat yang di surga pun tidak ada yang tahu. Anak manusia juga sungguh-sungguh tidak tahu. Yang tahu hanyalah Bapa di surga. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Hal ini memberikan sebuah penegasan bahwa mengenai kedatangan Yesus yang kedua kali itu seperti pencuri. Dia tidak memberitahukan kapan saatnya. Kita hanya disuruh oleh Tuhan tetap berjaga-jaga. Saudara-saudara, makanya perumpamaan ini beberapa para ahli menyebut perumpamaan ini juga bisa disebut dengan perumpamaan penjagaan. Ada seorang teolog berkata yang bernama Frankie, dia berkata bahwa perumpamaan ini merupakan perumpamaan peringatan yang diberikan kepada gereja sepanjang zaman supaya gereja itu terus berjaga-jaga menantikan kedatangan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa kita terus berjaga-jaga? Karena kita manusia sangat rentan untuk jatuh kalau kita tidak berjalan bersama dengan Tuhan. Saudara-saudara sekalian, pasca reformasi abad ke-15 di Eropa terjadi gejolak teologi. Ada yang salah memahami tentang teologi anugerah yang disampaikan oleh Martin Luther. Kita ingat bersama bahwa 31 Oktober 1517 persis di depan gereja Wittenberg di Jerman. Apa yang dilakukan oleh Martin Luther? Dia menempelkan 95 dalil di depan gereja itu. Dalil-dalil apakah itu? Itu dalil-dalil tentang doktrin Kristen yang paling alkitabiah. Dan salah satu dalil itu yaitu mengenai keselamatan. Martin Luther memberikan penjelasan di salah satu dalil bahwa manusia diselamatkan hanya karena iman, bukan karena perbuatan manusia. Saudara-saudara, 100 tahun kemudian banyak teolog dan gereja beserta jemaat salah menafsir tentang anugerah Tuhan. Apa yang mereka lakukan? Senin mereka mabuk-mabukan. Hari Selasa mereka ikut dalam perzinahan. Mereka sepanjang Senin, Selasa sampai dengan Sabtu. Mereka melakukan pekerjaan dunia tanpa berdasarkan firman Tuhan. Hari Minggu datang ke gereja, apa yang mereka lakukan? Mereka mohon ampun di hadapan Tuhan. Kemudian Senin lagi jatuh dalam dosa. Saudara-saudara, mereka mengartikan bahwa tidak perlu lagi perbuatan atau melakukan iman Kristen yang sejati dalam hidup ini. Yang karena anugerah itu atau keselamatan itu berasal daripada Tuhan. Saudara-saudara, bukan itu maksudnya. Anugerah yang Tuhan berikan kepada kita adalah anugerah yang harus kita pertanggungjawabkan. Kemerdekaan yang Tuhan berikan kepada kita adalah kemerdekaan yang kita pertanggungjawabkan. Baik luar dan dalam hidup kita. Saudara-saudara, ini begitu sangat penting supaya kita bisa paham bahwa kita yang mendengarkan khotbah pada malam hari ini, dimanapun kita berada termasuk saya, bahwa Tuhan mengingatkan kita bahwa anugerah yang Tuhan berikan adalah anugerah yang kita pertanggungjawabkan. Saudara-saudara sekalian, pada waktu itu hal kerajaan surga. Saudara, saya belajar dengan kehidupan Yesus. Setiap kata-katanya, setiap refleksi kehidupannya, apapun yang dia sampaikan, apapun aktivitasnya, selalu berbicara tentang kerajaan surga. Makanya pada malam hari ini, Matius juga menyampaikan kepada kita, yaitu perumpamaan bagaimanakah kerajaan surga itu akan datang. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus berbicara lewat perumpamaan. Apa maksudnya? Perumpamaan ini saudara-saudara sekalian dapat diartikan, yaitu berdiri di samping. Atau sebuah makna yang berdiri di samping. Apa maksudnya? Makna kebenaran itu saudara-saudara sekalian disampaikan dengan istilah yang lain. Sesuai dengan konteks pendengar. Supaya pendengar itu lebih jelas, lebih memahami sesuai dengan konteksnya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa? Karena kalau Tuhan Yesus berbicara bahasa yang begitu tinggi-tinggi, kemungkinan besar pendengar pada waktu itu tidak memahaminya. Maka Tuhan berbicara kepada mereka lewat perumpamaan. Apa perumpamaan? Yaitu gadis yang bijaksana dan gadis yang bodoh. Sebuah perumpamaan yang mengkisahkan tentang tradisi pernikahan yang ada pada waktu itu. Atau kebiasaan-kebiasaan dalam pernikahan pada waktu itu. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan.
hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis. Mengapa 10 gadis? Saya ingin menyampaikan kepada kita. Biasanya kalau menafsirkan perumpamaan, maka hal pertama yang perlu kita pahami, apa arti harafiahnya. Baru nanti kita mengambil apa maksud dari kebenaran itu. Saudara sekalian, ada makna kenapa 10 gadis. Kenapa bukan 10 mama-mama? Kenapa bukan 10 opung-opung? Bukan. 10 gadis. Saudara-saudara sekalian. Dalam tradisi pernikahan di Timur Tengah, saudara-saudara yang bertugas untuk mempersiapkan mempelai itu adalah gadis remaja. Atau yang berumur 20 tahun. Saudara-saudara, mereka dipilih dan dengan begitu sangat suka hati, begitu sangat senang mereka mempersiapkan sang mempelai perempuan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, 10 gadis yang berumur belasan tahun ini sibuk mempersiapkan atau mendandani pengantin wanita supaya pengantin wanita itu begitu cantik sekali ketika bertemu dengan pengantin pria. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka Alkitab mencatat tertunda kedatangan mempelai prianya itu. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Namun menurut para penafsir, pada waktu itu belum selesai pembicaraan tentang mas kawin. Sehingga dalam tradisi pernikahan di Timur Tengah kuno, kalau belum selesai mas kawin itu diserahkan oleh pengantin laki-laki kepada pengantin perempuan, maka pengantin laki-laki itu atau mempelai laki-laki tidak bisa datang. Maka menurut para penafsir, saudara-saudara sekalian, mereka membicarakan terus menerus sehingga pengantin pria itu tertunda, dia datang. Kemudian saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat di sini untuk menunggu itu, maka mereka tertidur. Nanti kita akan bahas itu. Saudara-saudara sekalian, kita masuk ke ayat yang kedua. Alkitab mencatat bahwa di 10 anak gadis yang berumur belasan itu atau anak remaja, ada 5 yang bodoh. Atau dalam terjemahan lain, ada 5 yang kurang bijaksana. Mari kita melihat apa maksudnya dia bodoh. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat ayat 3, Alkitab begitu jelas mengatakan, gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Saudara-saudara sekalian, hal yang pertama mereka dikatakan oleh bodoh oleh Tuhan Yesus. Karena mereka lalai mempersiapkan diri menantikan sang mempelai. Mereka pikir karena mereka sudah masuk ke dalam kepanitiaan penyambutan, maka kemungkinan besar mereka boleh sembarang saja hidup atau tidak mempersiapkan baik-baik. Tidak begitu. Ini ciri khas seseorang yang ingin jabatan, tetapi dia tidak mampu mempertanggungjawabkan jabatan yang sudah diberikan kepadanya. Ini orang yang sudah diberikan kepercayaan, menerima anugerah dari Tuhan, tapi tidak mempersiapkan diri untuk mempertanggungjawabkan setiap benih anugerah itu, supaya semakin berbuah dan menyenangkan Tuhan. Saudara-saudara sekalian, mereka bodoh sekali. Kenapa? Mereka membawa pelita. Di angan-angan mereka pasti nanti mempelai itu akan datang cepat. Saudara-saudara sekalian, bukankah banyak juga di antara manusia saat ini yang meramal kedatangan Tuhan? Bukankah banyak juga yang mengatakan tanggal ini, hari ini akan datang Tuhan, tak perlu persiapan dan lain sebagainya. Tapi malam hari ini mari kita belajar bahwa gadis-gadis yang bodoh hanya membawa pelitanya tanpa membawa cadangan minyak sesuai dengan terjemahan Alkitab lain. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mereka tidak sadar
dan cenderung menganggap remeh penyambutan kedatangan mempelai. Saudara, makanya ayat 8 berkata, gadis-gadis yang bodoh itu berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kepada kami. Tak ada persiapan. Tidak ada persiapan sama sekali. Dan cenderung meremehkan kebenaran yang sudah disampaikan oleh Tuhan kepada mereka. Saudara-saudara sekalian, mengapakah mereka dikatakan bodoh? Mari kita melihat, karena mereka membuang-buang waktu. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu, saudara-saudara sekalian. Pelita yang dimaksud di sini itu bukan pelita yang diterjemahkan sebagaimana dalam teks. Sebenarnya pelita yang dimaksud di sini adalah semacam obor. Karena memang saudara-saudara sekalian, obor atau pelita yang digunakan ini bukan di dalam ruangan, tetapi dipakai oleh 10 gadis ini untuk menyambut sang pria itu. Maka dipakai di luar ruangan. Menurut para penafsir, obor itu diisi dengan minyak zaitun 15 menit sekali. Makanya saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang bijaksana akan mempersiapkan baik-baik manakala minyak itu akan habis. Saudara-saudara sekalian, mengapakah mereka bodoh? Karena mereka membuang-buang waktu. Mari perhatikan ayat yang kelima. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka, semua lalu tertidur. Saudara-saudara sekalian, karena lama mereka menunggu-nunggu, kenapa tidak datang? Kenapa belum selesai pembicaraan adat? Mereka mengantuk. Saudara-saudara sekalian, bukankah kita capek menunggu-nunggu kedatangan Tuhan? Pada waktu kita menunggu kedatangan Tuhan, mungkinkah kita mengalami capek? Mungkinkah kita mengalami krisis? Sangat amat mungkin. Tetapi berbeda sekali orang yang sudah punya persiapan dan yang tidak memiliki persiapan. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, dalam menunggu kedatangan Tuhan, mereka membuang-buang waktu. Dengan enak-enak tidur, mereka menyamakan diri mereka dengan yang sudah melakukan persiapan, yang memiliki minyak cadangan. Padahal pada waktu itu mereka punya kesempatan untuk pergi membeli minyak. Kan manakala mereka lupa membeli minyak pada sore hari. Tetapi mereka tidak melakukan itu. Apa yang mereka lakukan? Buang-buang waktu. Buang-buang waktu. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Ada orang yang membuang-buang waktunya untuk bertobat. Dia pikir dia bisa hidup lama. Saudara-saudara, saya ingatkan kita pada malam hari ini. Tidak seorang pun tahu kapan kita akan dipanggil oleh Tuhan. Jangan buang-buang waktu. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kita melihat gadis yang bijaksana. Mereka siap sedia. Ketika mereka menerima anugerah itu. Mereka dipilih oleh Tuhan. Mereka dipilih oleh mempelai itu. Apa yang mereka lakukan? Mereka dengan penuh kesiapan hati. Mempersiapkan baik-baik pelitanya. Mempersiapkan hati menerima anugerah. Mempersiapkan diri untuk menyambut mempelai pria itu. Saudara-saudara sekalian. Kemudian mereka memang capek dalam mengikut Tuhan. Mereka memang capek ketika menunggu mempelai itu datang. Capek. Tetapi saudara-saudara sekalian, berbeda dengan gadis yang bodoh. Ketika mereka memberikan jawaban. Jawaban mereka juga adalah jawaban yang begitu bijaksana. Mereka menasihati gadis-gadis itu. Mereka katakan bahwa engkau harus pergi membeli. Kalau nanti kami berikan apa yang kami punyai, nanti saya habis, engkau pun habis. Sehingga acara mempelai pria itu nanti tidak jadi. Ini pernyataan yang luar biasa. Gadis ini mampu membedakan mana kata-kata yang membuat dia masuk kepada jerat maut. Saudara-saudara sekalian, perhatikan para gadis. Perhatikan baik-baik. Perhatikan kata-kata yang berasal daripada Tuhan. Dan perhatikan kata-kata yang berasal daripada setan. Saudara-saudaraku,
Karena banyak serigala berbulu domba. Seolah-olah dia melayani Tuhan, tapi hatinya begitu sangat busuk, membawa engkau kepada kecelakaan. Saudara-saudara sekalian, gadis-gadis yang bodoh, gadis-gadis yang bijaksana, satu tempat tidur. Tapi apa yang terjadi? Mereka perbedaannya, satu tidak siap, satu hatinya busuk, tidak mempersiapkan. Kita perlu hati-hati saudara-saudara sekalian. Tuhan Yesus mengingatkan kita, biarkan gandum dan ilalang tumbuh bersama-sama. Saudara-saudara, kita jangan mengatakan kenapa ilalang ini tumbuh, gandum saja. Tuhan Yesus katakan engkau biarkan. Karena pada saat penghakiman itu, nanti akan nampak manakah gandum, manakah ilalang. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita perlu bijaksana seperti gadis ini. Yang bijaksana, mereka mampu membedakan mana kata-kata yang menjerumuskan mereka kepada lembah kekelaman, dan mana kata-kata yang membawa mereka supaya tetap konsisten kepada kasih setia Tuhan. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, malam ini kita merenungkan baik-baik. Sudahkah kita berjaga-jaga? Saudara, tema ini begitu sangat penting saat ini. Karena banyak sekali hal-hal yang menggoda kita. Termasuk saya. Termasuk kita semua di sini, banyak hal yang menggoda. Saudara-saudara sekalian, saya pikir bukan hanya serigala berbulu domba. Bukan hanya serigala berbulu domba. Iblis bukan. Tapi juga banyak di sekeliling kita yang suka menggoda kita. Membawa kita jatuh. Hati-hati. Kita perlu berjaga-jaga. Kita perlu firman tiap-tiap hari. Makanya kita butuh kebenaran ini terus berbicara. Saudara-saudara sekalian, saya sangat senang sekali bahwa pada akhirnya nanti Tuhan akan melihat mana yang buahnya bagus. Saudara-saudara, buah kita sangat nampak. Buah kita sangat nampak, saudara-saudara sekalian. Ada buah mulus sekali, tapi dalamnya busuk. Ada buah mulus sekali, tapi asam. Saudara-saudara sekalian. Ada juga buah mulus, tapi juga manis. Saudara, buah kekristenan adalah buah Roh Kudus. Dalamnya manis, luarnya juga asik. Amin. Asik di luar, manis di dalam. Saudara-saudara sekalian. Makanya di ayat 13, ayat 12, apa kata Tuhan? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Pertanyaannya, apakah mempelai itu tidak kenal? Kenal. Tapi ada satu kalimat penegasan. Yang mempelai ini katakan kepada orang yang tidak setia dan tidak berjaga-jaga. Yang tidak menjaga kekudusan hidupnya dan nilai anugerah itu. Tuhan berkata, aku tidak mengenal kamu. Saudara-saudara sekalian, apa kata Tuhan Yesus di dalam Matius pasal 7? Pada hari itu banyak orang berseru. Berkata kepada Tuhan, Tuhan, bukankah aku menyembuhkan demi namamu? Bukankah aku melayani demi namamu? Bukankah aku berkhotbah demi namamu? Apa kata Tuhan? Pada hari itu aku akan berterus terang kepadamu. Penyalah daripada aku, hai pembuat kejahatan. Saudara-saudara, ketika aku membaca teks itu tadi sore, hati saya begitu bergetar sekali. Tuhan, jangan nanti engkau katakan aku tidak mengenal engkau, hai Febria Manarepa. Sia-sia pelayananku, sia-sia pengorbananku melayani Tuhan. Saudara-saudara, karena bukan aktivitas keagamaanmu yang dinilai Tuhan, tapi kesetiaanmu melakukan kebenaran, melakukan teks kitab suci itu yang dinilai oleh Tuhan. Kita boleh sibuk dengan pekerjaan, kita boleh sibuk dengan khotbah, kita boleh sibuk dengan singer, tapi apakah kita melakukannya dengan kekudusan hidup atau tidak? Saudara-saudara sekalian, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, masuk ke dalam kerajaan surga. Bukan aktivitas keagamaan kita, bukan jabatan gerejawi kita, bukan itu. Tapi kesetiaan kita mengikut Tuhan sepanjang akhir hidup kita. Manakala suatu saat Tuhan datang, maka kita sudah. Saudara-saudara sekalian, malam hari ini yang ada di sini atau yang ada di rumah, apakah Anda sudah siap atau tidak?
Tapi saya perlu sampaikan kepada kita semua bahwa Tuhan Yesus pasti datang. Tidak seorang pun yang tahu kapan dia datang. Tapi Alkitab memberikan kesaksian bahwa Tuhan Yesus pasti datang. Tidak ada seorang pun yang tahu kapan dia datang. Tugas kita hanya berjaga-jaga, menjaga hati, menjaga jiwa raga kita untuk dipersembahkan kepada Allah Tritunggal. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih firman-Mu malam hari ini yang memberkati hamba secara pribadi. Dan hamba juga meyakini bahwa Engkau memberkati para pendengar pada malam hari ini. Ampuni kami jikalau Engkau mendapati kami hanya sibuk dengan aktivitas kerohanian. Itu memang penting ya Bapa. Tapi yang paling penting di hidup kami adalah kesetiaan kami untuk melakukan kehendak-Mu. Ajari hamba-Mu secara pribadi untuk setia kepada kehendak-Mu ya Tuhan. Supaya nanti ketika Engkau datang, hamba didapati setia di hadapan Tuhan. Seluruh jemaat-Mu yang sudah mendengarkan khotbah malam hari ini, Engkau urapi mereka supaya mereka tetap berjaga-jaga di dalam Tuhan. Mereka tetap menjaga kekudusan di hidup mereka ya Tuhan. Mereka menghargai anugerah-Mu yang Kau berikan. Anugerah yang sejati. Anugerah yang Kau berikan bukan karena perbuatan manusia, tapi karena kasih karunia-Mu yang besar. Terima kasih Bapa di surga. Ampuni hamba-Mu ya Bapa. Jikalau ada yang kurang berkenan di hati-Mu dengan pemberitaan firman, sucikan dan kuduskan firman-Mu. Dan Roh Kudus yang akan meneruskan dalam hati jemaat-Mu. Dan hamba meyakini bahwa semua pendengar pada malam hari ini adalah orang-orang yang bijaksana, yang setia memegang firman-Mu sampai dengan akhir zaman. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati. Bagimu aku rela, Bagimu aku rela, sepenuh hati menghamba, serahkan diri genap. sekali lagi kita katakan, ajarkan kami memahami. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela, sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Shalom, selamat malam semua sahabat-sahabat kami, Bapak Ibu yang kami kasihi dalam Kristus Yesus. Terima kasih kehadirannya di channel kami, Majelis Daerah YPP Batu di Sumatera Bagian Selatan dan Sekolah Tinggi Teologi Ebenezer di program Saturday Night Service pada malam hari ini. Terima kasih dan terima kasih untuk Bapak Evangelis Febriaman Hareva dan seluruh kru yang sudah melayani pada malam hari ini. Kami senantiasa akan hadir 4 kali seminggu, baik Jumat, Sabtu, Minggu, Senin. Kami hadir untuk memberkati Bapak Ibu dan saudara-saudara. Bahkan juga acara ini juga akan kami upload ke YouTube untuk lebih gampang di-share ke sanak saudara yang lain jika Bapak Ibu berkenan. Kami mengucap syukur juga untuk perbuatan-perbuatan Tuhan melalui Bapak dan Ibu dalam doa-doa dan semua berkat persembahan yang sudah Bapak Ibu kirimkan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih untuk semuanya. Baik, kita akan menutup acara ini dalam doa. Sekali lagi, mari kita menaikkan doa untuk pekerjaan pelayanan Tuhan dan juga untuk bangsa dan negara. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan pada malam hari ini.
Terima kasih untuk firman-Mu. Kami sangat yakin bahwa pada saatnya ketika Engkau datang, Engkau akan menjemput orang-orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan. Malam hari ini kami terus berdoa untuk bangsa dan negara. Tuhan tolong pemerintah dalam mengentaskan semua masyarakat, rakyat yang sedang terkena COVID. Tuhan tolong supaya semuanya bisa selesai. Dan program vaksinasi yang terus dijalankan semuanya diberkati Tuhan. Sehingga kami akhirnya leluasa, pemerintah, pedagang, pengusaha, semua pegawai leluasa melakukan tugas aktivitasnya untuk membangun bangsa ini, membangun perekonomian. Tuhan terima kasih, kepadamu kami datang memohon. Berkatilah juga Tuhan yayasan kami, baik di pusat maupun di daerah. Semua pengurus, pengawas, pembina, Tuhan Engkau berkati. Dan di tempat ini, sekolah-sekolah teologi kami, Tuhan Engkau memberkati. Terima kasih Tuhan, bahkan sesaat lagi kami akan menerima mahasiswa baru. Tuhan Engkau berkati calon-calon mahasiswa baru di berbagai tempat yang mempersiapkan diri untuk masuk ke sekolah tinggi teologi Ebenezer. Berkati mereka satu persatu. Terima kasih Tuhan Allah, kami juga memohon kepadamu. Tuhan Engkau berkati seluruh rangkaian acara kami. Baik itu seperti malam ini Saturday Night Service, acara kami Eben Kids Ministry, acara Boom Bincang Orang-Orang Muda, dan juga Miracle. Tuhan Engkau berkati acara-acara kami. Terima kasih, berkati semua Bapak, Ibu, Saudara yang berdoa untuk kami, yang menyalurkan berkat untuk kami, yang mengasihi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Berkati mereka berlimpah-limpah, berkati dengan kasih setiamu. Biarkan firman Tuhan bertumbuh dan berbuah dalam hidup mereka. Usahanya diberkati. Apabila ada yang sakit, apabila ada yang lemah, apabila ada yang mengalami kesusahan, berkati mereka dalam nama Tuhan Yesus. Mampukan mereka melewati masa-masa sulit ini. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk gereja-gereja Tuhan besok ibadah. Tuhan Engkau berkati semua gereja-gereja Tuhan sehingga bisa beribadah dengan baik. Terpujilah Engkau Allah. Kami akan pulang. Kami akan menyelesaikan acara ini. Dan kami memohonkan berkat yang daripada Allah. Kiranya kasih yang daripada Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus menjadi bagianmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Ajaib Tuhan kita. Terima kasih Pak Febriaman yang telah memberkati kita pada malam hari ini. Bapak Ibu Saudara, sepanjang 1 minggu ke depan kita akan berpisah-pisah dan ketemu akan di hari Sabtu yang akan datang. Sebelum kita berpisah-pisah, satu pujian yang berkata, "Kunaikan syukurku," akan kita nyanyikan pada malam hari ini. Kasih yang begitu besar, dia lebih kuat dari dosa. kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan ini hanya untukmu.
kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu. Memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan kini hanya untukku. Hidup yang kau berikan kini hanya untukku. Hidup yang kau berikan kini hanya untukku. Shalom, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati.